There's a very fine line between pleasure and pain. They are two sides of the same coin, one not existing without the others. Kalimat barusan saya pinjam dari E.L. James, penulis 50 Shades of Grey, satu buku yang menjadikan BDSM sebagai bangunan ceritanya. Konon, gara-gara novel itu, yang juga sudah difilmkan, BDSM jadi lebih mainstream. Sementara kalau di Indonesia sebelumnya, BDSM ini sempat muncul ke permukaan lantaran Jakarta Undercover-nya Muammar MK. Buku itu punya satu bab khusus yang membuka kelambu klub BDSM di Jakarta. Kali pertama, istilah BDSM muncul dalam novel karya Marquis de Sade. Ini seorang penulis dan juga filsuf Prancis ya. Novelnya berjudul Justine, diterbitkan tahun 1785. Novel itu menggambarkan ekspresi seksual melalui sadisme, alias mendapatkan kepuasan dengan menyiksa. Nggak heran kalau sebenarnya istilah sadisme itu akarnya ya dari nama Sade atau Sade. Nama Prancis, agak susah melafalkannya gitu. Anyway, Anda sudah cukup kenalkah dengan kultur BDSM ini? Apakah BDSM itu cuma sekedar mengikat, mencambuk, atau mempermalukan bahkan? Dan apakah itu benar nggak normal alias menyimpang? Untuk kali ini saya bakalan ngobrol sama dua orang perempuan, ada Kayla dan Hazel. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Di sini kan ada Hazel dan Kayla. Aktivitas sehari-hari ngapain? Jadi kalau weekdays pasti kerja. Kalau Hazel? Currently lebih ke bisnis mandiri. Jadi beberapa bulan lalu memang sama seperti beliau pekerjaannya, tapi memutuskan untuk resign dan mulai bisnis. Bisnisnya bidang apa kira-kira? Yang pertama kali bikin saya jadi ngerasa have a chance itu adalah di bidang BDSM. Okay. Jadi dulu sebelum pakai jilbab, saya itu sama seperti beliau juga body positive model. Dengan nama Hazily Blush. Saya berusaha untuk cari tahu gimana sih caranya untuk upgrade kostum sendiri, karena kinky tools itu sangat sulit didapat di Indonesia, dan kalaupun mau bikin tuh mahal banget, padahal materinya atau bahan-bahannya tidak begitu mahal kan. Kita bisa dapat dari Bandung, bahkan dari Mangga 2 juga banyak. Jadi akhirnya kreativitas sendiri karena butuh kostum dan bikin sendiri, dan ternyata teman-teman suka, dan boom, jadilah banyak yang order, banyak yang minta gitu. Sebelum lanjut ngobrol soal BDSM, tadi disebutkan soal body positivity, body image. Sekarang memang kan sudah ada mulai obrolan ke arah sana gitu ya, body positivity. Cuman kalau di Indonesia sendiri, Kayla ngelihatnya seperti apa? Balik lagi, body positivity itu kan kalau kita tracing by history, dia adalah salah satu ekspresi feminism. Jadi sebenarnya di setiap negara berbeda. Kalau saya sih ada benchmark ke Swedia. Kalau di Swedia, body positivity itu adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk tubuh, termasuk juga gender dan sexuality. Jadi buat mereka, misalnya di ranah pendidikan atau di ranah anak deh, body positivity-nya itu udah sampai mereka sudah tidak memberlakukan gender ke anak kecil. Jadi nggak ada stereotip anak laki-laki atau anak perempuan, anak ya anak begitu. Tapi kalau di Indonesia, aku rasa kita masih ada di ranah di mana kita mencoba untuk membuka mata orang bahwasanya semua bentuk badan seyogyanya adalah indah gitu. Karena mungkin kalau di Indonesia, kalau kita lihat stereotipnya adalah yang cantik itu adalah yang putih, yang langsing. Sedangkan sebenarnya kalau kita trace back ke belakang, dari mulai artefak, dari mulai bukti arkeologi, gak selamanya kecantikan itu ada di badan yang ramping. Dan itu yang mau kita advokasi. Apa sih yang bikin itu berubah? Justru kan nilai kecantikan zaman dulu itu beda kan. Kalau ke candi paling gampang kan kita kelihatan kan image-nya seperti apa gitu. Kalau secara spesifik aku mungkin nggak tahu karena aku tidak punya keahlian khusus di bidang itu. Mungkin itu lebih karena sosiolog atau antropolog. Tapi kalau yang dilihat adalah kolonialisme itu ada efeknya. Anggaplah yang kita anggap selera bule misalnya. Itu yang dianggap cantik dulu. Sekarang juga ada
beberapa orang yang merasa bahwa yang cantik ya seperti itu gitu. Atau kalau yang kontemporer, yang postmodern adalah lebih ke arah industrialisasi kecantikan. Jadi kita mengambil value kecantikan dari luar dan membuat itu jadi komersial. Sayangnya orang Indonesia mungkin memang orangnya komersial, jadi konsumerismenya tinggi, jadi mereka lebih suka kemakan itu. Jadi makanya sekarang cantik itu harus ala Korea, ala Jepang, ala Cina. Jadi ya jadinya dipersempit. Nah, sebagai seorang plus size model gitu kan, itu niche gitu nggak sih? Di industri itu emang ada ruangnya gitu, Hazel? Sangat dibilang niche atau tidak ya niche sekali ya, karena memang bukan konsumsi semua orang, tidak semua orang suka. Paling common kita menghadapi bulian itu dari kaum perempuan sendiri. Jadi banyak perempuan sendiri yang tidak suka melihat perempuan lain merasa cantik atau feel good terhadap tubuh mereka sendiri, atau gimana cara mereka berpenampilan gitu. Jadi emang kebanyakan yang bisa menerima itu adalah orang-orang yang berpemikiran sama, atau orang-orang yang menganggap bahwa berselera sama, berselera sama gitu. Nah, soal BDSM mungkin boleh dijelasin dulu kali ya, BDSM itu sebenarnya apa sih, Kayla? BDSM itu luas sebenarnya, tapi kalau bisa dipersempit itu mungkin merujuk kepada lifestyle. Jadi banyak orang berpendapat bahwa BDSM itu pasti seksual, padahal seyogyanya tidak. Seksual itu adalah bagian terpisah dari BDSM. Oke. Jadi kalau kita jabarkan BDSM, B-nya itu bondage, D-nya itu domination, S-nya itu submissiveness, and M-nya sadomasochism. SM-nya itu sebenarnya sadomasochism. Jadi dia ada 3 elemen yang bermain. BD, bondage domination, DS, dominant submissive, SM, sadomasochism. Bondage itu adalah pengekangan badan, pengekangan diri dalam bentuk apapun, jadi dia masih luas. Kalau domination itu adalah ketimpangan kuasa antara satu orang dengan orang lain, jadi mendominasi. Kalau SM, masochism itu merujuk ke rasa sakit. Jadi dia itu disadur dari tokoh yang namanya Sade. Dia tokoh zaman dulu yang memang memperkenalkan rasa sakit sebagai pleasure. Prancis bukan sih? Prancis kalau nggak salah ya, Marquis Sade. Berarti nggak melulu soal pain and pleasure gitu. Kalau orang yang anggap itu pandangan yang kelirukah atau nggak sepenuhnya keliru? Saya nggak bisa bilang keliru, tapi yang jelas terbatas. Jadi dari BDSM dia cuma ngambil SM-nya aja, pain and pleasure. Padahal mungkin kalau misalnya kita lihat di dunia, nggak cuma Marquis Sade doang yang pakai BDSM. Misalnya Kinbaku di Jepang, dia masuk juga bondage misalnya. Shibari, betul. Atau misalnya ada beberapa praktek kebudayaan yang dia memakai rasa sakit sebagai alat untuk meditatif. Mungkin kalau saya jabarkan jadinya provokatif karena ini masalah religion atau masalah kepercayaan. Tapi di mana seseorang merasa bahwa dia harus mengekang dirinya untuk memuaskan sesuatu yang lain, orang lain, misalnya pemimpin agama atau Tuhan atau semacamnya, secara nggak langsung dia mempraktikkan bondage, dia mempraktikkan domination, submissiveness. Ketika puasa kita sakit kan perut kan, tapi kita melakukan itu supaya memuaskan pihak lain. That's part of BDSM begitu. Interesting. Jadi luas banget, nggak melulu seksual dan nggak melulu interaksi antara satu orang dengan orang lain. Tapi di antara BDSM itu tadi berarti di masing-masing itu ada pembagian peran itu tetap ya? Oh ya, kalau secara general kita ada idea dari BDSM memang ketimpangan kuasa, domination and submissiveness. Itu the whole point-nya, center point-nya Itu ada 2, dom dan sub. Dom itu adalah orang yang akan mendominasi, sub itu orang yang akan didominasi. Jadi memang dia akan diatur sedemikian rupa supaya ada satu orang yang secara tidak seimbang berkuasa terhadap yang lain, dan itu bagian dari dinamiknya karena tidak selamanya sub itu bisa diinjak-injak, dan secara filosofis sebenarnya yang memegang kendali adalah subnya bukan domnya. Oh gitu ya? Iya. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kan yang mendominasi harusnya yang melakukan perintah dan sebagainya gitu kan? Melakukan perintah iya, tapi essence dari BDSM itu ada yang namanya SSC, safety, sanity, consent. Safety adalah keamanan overall, secara keamanan. Sanity adalah gimana caranya supaya walaupun kita memasukkan elemen rasa sakit, rasa malu, itu tidak mengganggu mental. Consent adalah persetujuan, which means kalaupun dom minta sesuatu yang sebenarnya tidak masalah gitu ya, tidak berbahaya, ketika sub tidak mau dan tidak nyaman, dia tidak boleh dipaksa. Jadi kalaupun dom pada saat prakteknya berkuasa terhadap sub, tanda kutip, sebenarnya sub yang punya kontrol.
saya nggak mau, saya nggak suka, tolong stop, tolong pelan-pelan. Walaupun mintanya dengan tolong atau memintanya dengan rasa hormat, tapi tetap dom harus mengikuti apa kata sub. Jadi power ada di dom, tapi kontrol ada di sub. Batasannya tapi di mana kemudian? Batasannya, well, that's interesting karena memang setiap orang punya batasan yang berbeda. Kita bisa mulai kalau BDSM kita bisa mulai dari sesuatu yang friendly, sesuatu yang ringan. Misalnya, kalau ranahnya non-seksual, misalnya kalau ada yang suka mengatur pakaian atau ada yang jam segini harus telepon, jam segitu harus telepon, harus ngabarin segala macam. That's domination. Bisa submissive tuh yang Mita begitu. Tolong domnya pas makan siang telepon gitu. Nanti pagi-pagi pas sampai kantor tolong kasih tahu. Itu biasanya permintaan submissive. Jadi pure submissive have a control in the relationship. Gitu. Oh, itu tadi yang kemudian dibilang nggak melulu soal seks, bahkan di luar kamar pun itu dilakukan juga ya. Lebih banyak di luar kamar malah. Tapi sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan? Orang selama ini kan cuma mikirnya ya pengennya cuma mencapai orgasm atau sexual pleasure itu kan. Tapi kalau gitu kan kayaknya sih mungkin enggak ya, atau bisa jadi gitu ya. Gini, keywordnya pleasure, dan pleasure itu tidak selamanya orgasm. Ya nggak sih? Misalnya kalau seorang submissive kita merasa diperhatikan karena dom nanya terus lagi di mana, sama siapa, habis ini ke sini, habis itu ke situ. Jadi kita merasa ada yang memperhatikan, ada yang care, ada yang sayang. Dom juga merasa bahwa dia dihormati, dia diinginkan gitu, dia dilayani gitu. Jadi itu tidak melulu pleasure dalam arti seksual. Bisa jadi itu lebih ke sebenarnya itu lebih ke arah hormon rasa senang, oksitoksin yang ada di kepala. Dan ada beberapa penelitian, aku nggak bawa sumbernya, tapi ada beberapa penelitian, salah satunya dari Universitas di Belanda mengatakan bahwa partisipan BDSM ketika mereka melakukan praktik BDSM, mereka merasakan ada adrenaline rush, oksitoksin, mereka merasakan rasa pleasure, senang walaupun tidak disentuh sama sekali. Tapi kalau di popular culture gitu ya, kalau di Indonesia mungkin BDSM pertama kali keluar gara-gara dulu ada Jakarta Undercover gitu ya. Tapi kemudian ada novel dan film series 50 Shades of Grey. Betul. Itu penggambaran yang cukup tepat nggak sih? Aku bilang enggak. Masalahnya gini, 50 Shades of Grey memang mengangkat tema BDSM. Tapi apakah dia memenuhi safety, sanity, dan consent? Itu yang dikritisi. Banyak kok dia dikritisi di bagian kritisi buku segala macam. Nah itu nggak datang cuma dari orang Indonesia doang. Misalnya pasangan saya kebetulan orang Swedia. Dia juga sebenarnya malah aktivis BDSM di negaranya. Jadi mereka punya badan sendiri. Kan? Nah di sana mereka benar-benar talk against 50 Shades of Grey karena mereka merasa itu bukan representatif yang bagus. Tuh ada unsur pemaksaan, ada unsur money power, toxic relationship. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ada beda antara BDSM dan abuse. Aku mungkin ini subjektif, tapi kurasa 50 Shades of Grey menjurus kepada abuse. Walaupun dengan happy ending ya. But we are not here to overly romantic, right? Iya. Kayak lo dulu awalnya kenal atau mencoba eksplorasi gitu BDSM sebenarnya dari mana gitu? Ketertarikan udah ada dari kecil. Oh wow, jadi, udah tahu. Belum tahu apa itu BDSM, tapi selalu merasa berbeda. Sampai akhirnya ketika kuliah kan informasi udah cukup terbuka tuh. Jadi ketika kita research satu hal dengan hal lain, ketemulah BDSM. Tuh waktu itu masih bentuk subreddit sebelum Reddit itu blokir. Masih bisa diakalin sih. Nah itu terus habis itu dulu masih zaman MIRC. Oh wow. Ember. Yeah. Jadi masih main MIRC ya, ketahuan deh. Jadi masih zaman main MIRC, ketemu sama Dom, dia orang Perancis, tapi dia tinggal di Singapura. Setelah kita ngobrol-ngobrol segala macam, dia datang ke Jakarta, kita kenalan. Kupikir kan pada saat itu, wah yang namanya bule gitu kan. Pasti mau nggak mau, suka nggak suka harus siap digrepe-grepe nih misalnya. Ternyata enggak, dia very gentleman. Jadi dia yang jadi guru mentor pertamaku. Dia kasih tahu BDSM itu apa, sejarahnya dari mana. Dia bawa aku ke Singapura waktu itu. Dia kasih lihat ini loh BDSM. Kita ada community gathering, not necessarily a club, tapi ada beberapa orang yang sedang scene di situ. Dari mulai yang light sampai yang blood play. Kalau Hazel dulu awalnya? Simply kalau anak-anak itu dari komik Jepang komik pasti. Death Note. For sure. Karena di Death Note itu ada yang namanya Misa Amane, tokoh perempuannya. Itu selalu bilang kalau aku adalah slave-nya Light Yagami. Jadi itu kayak mulai ngerasa ini apa sih maksudnya slave dan master ini apa, dan itu mulai cari-cari. Beda sama Kayla, aku sedikit tersesat dalam waktu lama. Jadi bener-bener nganggap bahwa BDSM itu sebagai sexual things, dan orientasinya mencari pasangan saat itu adalah seksual. Aku baru ketemu sama pasangan yang memberitahu kebenaran
kebenarannya itu sekitar 2 tahun 2 bulan yang silam, dari beliau baru tahu kalau ternyata BDSM itu bukan cuma seksual. Karena ini kita in relationship selama-lama mungkin, tapi tidak pernah disentuh sama sekali. Jadi sempet yang kayak, nih orang suka sama gue gak sih? Segala macem gitu. Maksudnya mikirnya yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ya kalau lu emang tidak suka sama gue, kenapa gue gak dipegang gitu. Tapi ternyata dia pengen ngasih tahu, pengen memberitahu bahwa pleasure itu bukan cuma masalah seksual aja. Jadi perjalanannya panjang banget sampai kita saling menemukan satu sama lain lewat Instagram beliau juga ya. Dan dari situ akhirnya kita serius buat ngebahas BDSM ini apa. Kita menemukan kalau ternyata practitioner Indonesia banyak salah paham sama seperti saya dulu. Kita pikir ada banyak hal yang perlu diperbaiki gitu. Kalau secara komunitas gitu memang bikin sendiri kah gitu, atau kalau di Jakarta Undercover ada klub yang khusus gitu kan, yang underground gitu kan? Kalau komunitasnya aku rasa sekarang masih underground. Mungkin karena ada beberapa ketidaksesuaian budaya dan nilai moral, balik lagi karena kesalahpahaman itu sendiri. Jadinya orang juga nggak mau keluar gitu, nggak mau mempublik dirinya sendiri. Cuma kalau klub, kurasa yang banyak adalah di luar. Aku kebetulan salah satu anggota klub BDSM di Swedia. Jadi di sana itu sudah ada tempatnya. Jadi bentuk klub, bentuk gedung, di situ udah disetting buat play. Ada beberapa tema, ada ruangan terbuka untuk orang social gathering. Udah siap first aids, terus juga sudah ada rujukan ke rumah sakit terdekat in case something happen, yang kayak gitu-gitu. Sama mereka ada perlindungan hukum ada juga. Perlindungan hukum di sana ada. Mereka punya legalitas. Orang dengan BDSM yang di abuse, mereka bisa openly minta perlindungan hukum dan menegakkan hukum terhadap mereka. Jadi semuanya sudah well established di sana. Di sini I don't think it is. Masih jauh ya. Tapi mungkin gak sih saling bertukar submissive dan dominan? Iya, bisa. Balik lagi, ada juga beberapa paper academics yang mengatakan bahwa memang ada kecenderungan orang untuk switching dari dom ke sub. Biasanya itu bukan personal preference, karena biasa personal preference-nya firm nih gitu. Aku lebih suka sub, aku lebih suka disuruh, diminta segala macam. Tapi ketika dirimu menemukan orang yang tepat dan chemistry-nya berbeda, bisa aja kamu jadi dom. Jadi apakah pure sub atau pure dom atau yang in between kita bilang switch, itu akan bergantung dengan banyak hal. Kalau Kela perannya apa? Switch. Saya maruk, Mas. Kalau Hazel? Sama switch juga. Udah berapa lama sih berarti kalian menekuni atau melakukan BDSM? 10 tahun berarti. 10 tahun? 9. Iya, 10. 2010 mulainya. 2010. Oh iya, gue tua. Dan kalau ada komunitas gitu juga ngumpul ketemuan dengan kostum gitu-gitu ya. Kostum bener nggak sih nyebutnya kostum? Kalau kostum enggak ya, kayaknya ngeri kalau kita kan bayanginnya latex gitu. Maunya sih gitu. Cuma mungkin bisa, tapi biasanya mereka masih dalam ranah teman sendiri atau semacamnya ya. Kalau yang komunitas umum kami belum ada. Mungkin ada di social media biasanya. Jadi di mana orang bisa nutupin identitas pribadi untuk keamanan pribadi. Ada, cuma apakah bisa dibilang komunitas dengan syarat komunitas itu kayaknya enggak. Perlindungan hukumnya enggak ada, ininya enggak ada gitu. Hazel berarti sekarang masih melakukan BDSM juga atau udah enggak? Practically sedang off, sudah 2 bulan off. Karena kalau boleh cerita? Lebih karena perbedaan prinsip sih. Perbedaan prinsip sama dominannya. Jadi BDSM itu sama aja kayak relationship pada umumnya. Kalau kita nggak suka, kita berantem atau kita nggak cocok, ya kita putus gitu. Jadi sekarang saya sedang kosong alias sedang tidak ada dom. Jadi emang practically off. Tapi seandainya di workshop kita masih aktif untuk ngasih tahu ini menurut mereka yang benar itu gimana, atau kalau mereka ada pertanyaan dan mereka bingung, kita bisa bantu menjelaskan begitu. Orang yang datang ke workshop itu nggak heran gitu ngelihat Hazel yang berjilbab dan menjelaskan soal BDSM gitu. Rata-rata mereka udah kenal sama aku sejak sebelum pakai jilbab, sejak masih modeling. Tapi di BDSM sendiri itu uncountable, banyak banget anak-anak yang pakai pakaian muslim. Karena itu tadi yang kita ajarkan kan bukan seksualitas. Jadi sama seperti relationship pada umumnya, yang kita ajarkan masalah kepatuhan misalnya sebagai submissive. Misalnya kalau nggak boleh keluar rumah, ya jangan keluar rumah misalnya gitu. Atau kalau misalnya domnya bilang hari ini nggak usah kemana-mana dulu, silahkan dipatuhi. Kalau misalnya ada urusan, ya silahkan disanggah. Oh nggak bisa karena hari ini saya harus ke kampus misalnya gitu. Nanti si dom akan bilang oke, ke kampus dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya selama 2 jam. Baiklah, kalau gitu setelah selesai acara kampus silahkan pulang lagi ke rumah.
gitu. Jadi tugas seorang dominan itu juga melindungi submisifnya. Jangan sampai submisif misalnya hilang di jalan atau nggak tahu pergi sama siapa atau diculik orang gitu. Jadi ada track tertentu gitu. Soal alasan gitu ya, kan nggak melulu soal seks tadi kan disampaikan seperti itu. Terus apa yang dicari sebenarnya sih di BDSM itu? Sebagai dom, we need to feel needed, kan? Exactly. Kita ingin dibutuhkan. Tapi sebagai seorang submisif kita diinginkan. Jadi seorang dom akan menginginkan sub dan dia harus menunjukkan itu sebenarnya. Karena itu hubungan BDSM itu sangat terbuka sekali. Jadi nggak ada yang gengsi-gengsian. Karena kalau gengsi di dalam hubungan itu hubungannya nggak akan berjalan. Betul. Jadi misalnya si dom bilang kangen nih sama si submisif, si dom ngerasa kangen, silahkan diutarakan. Karena itu yang submisif inginkan. Jadi pleasure-nya di situ. Sebagai dom kita ingin dibutuhkan. Kayak misalnya ditanya nih pagi-pagi, hari ini aku pakai baju apa nih? Aku mau meeting sama si perusahaan ini misalnya. Nanti kita pilihin gitu. Maunya pakai baju yang mana? Kamu pilih 3 misalnya. Ada 3 option yang dia pilih sendiri. Nanti baru kita sebagai seorang dom akan pilih 1 di antara 3 itu. Jadi ada perasaan dibutuhkan di situ sebagai seorang dom gitu. Itu kan berperan gitu ya. Mungkin kalau orang ngelihatnya dari luar kan seperti itu, kayak ada dibatasin peran gitu, kayak nggak jadi diri sendiri. Bener nggak sih kayak gitu atau gimana? Itulah gunanya konsen. Jadi kita harus ngasih tahu di awal. Semuanya harus dibicarakan di awal. Apa batasan kamu, apa yang kamu suka, apa yang enggak. Misalnya saya pilihin baju nih tiap hari, kamu suka atau enggak? Kalau submisif bilang enggak, aku enggak suka. Ya udah, berarti itu adalah sesuatu yang tidak perlu dimasukkan ke dalam relationship. Atau kamu suka dihubungin terus enggak? Atau suka di SMS pagi sore enggak gitu. Kalau enggak, ya itu bukan hal yang harus dimasukkan ke dalam relationship. Kalau seandainya merasa tidak cocok, maka sebaiknya relationship tidak usah dilanjutkan gitu. Jadi kalau misalnya yang dom ingin ngasih perhatian terus, tapi si submisifnya enggak mau diperhatiin, berarti udah enggak cocok nih. Ya udah, untuk apa dilanjutin kan? Kesepakatan itu di awal hubungan ketika memutuskan melakukan BDSM atau ketika waktu berjalan juga ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian memang hasil komunikasi gitu atau gimana? Both sih. Maksudnya kita bisa menganggap BDSM itu seperti relationship pada umumnya. Ada beberapa orang yang punya preferensi awal, punya tipenya nih dari awal. Dia akan cari orang dengan tipe tersebut. Misalnya kalau di BDSM kita akan masukin elemen yang lain. Semisal orangnya suka dicambuk atau orangnya suka di-humiliate misalnya. Atau orangnya suka diikat-ikat misalnya. Itu juga jadinya tipe kan jatuhnya gitu. Tipeku yang kayak gini, yang kayak gitu. Tapi as the time goes by, kadang-kadang kita juga menemukan sesuatu yang baru. Dengan satu orang dengan orang lain, kebutuhannya berbeda. Dinamiknya ada di situ. Saling mengenal, saling mencocokkan diri misalnya. Jadi kalau dianggap relationship pada umumnya bisa putus, BDSM pun bisa putus. Ada yang kita masukkan di dalam kontrak di awal, misalnya. Ada kontraknya? Ada. Terlebih sesuatu yang nyangkut SSC, apakah itu aman, apakah itu kewarasan gitu, apakah itu disetujui atau enggak, itu ada di awal. Kita mainnya seperti ini, kita akan evaluasi setiap 3 bulan misalnya, apakah kita mau nambah, mau ngurang, mau sama, terserah. Kalau pasangan berarti Kayla selalu nyari yang orang yang memang aktif di BDSM atau pernah nyoba orang di luar komunitas itu dan you ask him to do things. Change someone for friends. Enggak sih mas, kalau aku sih merasa gini, yang namanya chemistry dia tidak akan senarrow itu. Jadi aku punya relationship dengan orang yang kita istilahnya vanilla. Kalau yang normal itu istilahnya vanilla. Aku punya relationship dengan vanilla people, aku punya relationship dengan BDSM people. Treatmentnya akan berbeda. Cuma memang kalau misalnya kita punya bagian BDSM dalam diri kita, kalau tidak di channel kan rasanya seperti apa ya? Maksudnya ada sesuatu yang kurang. Jadi mungkin aku akan cenderung bersama dengan orang yang BDSM, kecuali dengan orang yang vanilla dan yang memperbolehkanku untuk melakukan BDSM ke yang lain in non-sexual way. Kalau Hazel sama juga? Sama, kalau aku lebih, itu dia banyak yang nanya nih, kalau Kak Hazel udah pakai jilbab berarti nggak BDSM-an lagi dong gitu. Banyak yang nanya gitu. Tapi pada kenyataannya itu adalah part of myself and I will do it anyways gitu. Jadi kalau aku cari pasangan nanti akan ada kecenderungan ke arah situ. Karena aku dulunya poly, tapi sekarang aku lebih ke into monogamous relationship sejak sama yang terakhir. Jadi dengan begitu aku akan cari pasangan yang sama. Dia juga monogamis dan dia juga into kinky things. Jadi ini akan dibicarakan sejak awal. Jadi itulah kenapa aku tidak menutupi diri, Kayla juga enggak. Jadi kita ingin orang tahu ini adalah
adalah part of us dan kita tidak akan melakukan less than this gitu. Karena aku pernah menikah, memaksakan diri untuk jadi vanilla dan ternyata pernikahan itu fail karena emang banyak ketidakcocokan di situ gitu. Dan tidak ada kenyamanan untuk berkomunikasi, tidak ada evaluasi dalam hubungan. Kalau di dalam BDSM kita ada evaluasi. Secara berkala gitu atau enggak? Ya. Kalau Kayla 3 bulan sekali, saya tiap bulan. Oh, oke. Oh, wow. Kayak imunisasi. Iya, benar. Jadi kita tahu yang disukain apa, yang nggak sukain apa. Bulan ini aku ada ngelakuin kesalahan nggak gitu. Yang kamu nggak suka dari aku bulan ini apa. Dan itu kita note untuk perbaikan ke depannya gitu. Kalau misalnya itu adalah hal yang tidak bisa diperbaiki, kita pengen tahu apakah pasangan kita bisa memakluminya atau tidak. Lalu kita cari jalan keluar gitu. Sebenarnya itulah yang bikin saya stuck di BDSM karena kind of evaluation yang begini itu sulit sekali ditemukan di pasangan vanilla gitu. Kebanyakan mereka kayak gengsi aja sih. Ujung-ujungnya bilang susah diajak ngomong orangnya gitu. Tapi padahal tidak pernah mencoba untuk dikomunikasikan gitu. Kan biasanya kalau orang Indonesia dibenturkan dengan keimanan dan ketuhanan dan sebagainya. Pertentangan itu juga sempat terjadi nggak sih? Before this, sebelum pakai jilbab tidak, sekarang juga tidak. Karena emang sekali lagi setelah pakai jilbab ini pun kita tidak melakukan itu dalam ranah seksual sampai benar-benar dihalalkan misalnya begitu. Jadi kalau dulu pun ada batasan-batasan gitu. Batasan-batasan sebenarnya yang diajarkan sama dom. Jadi kayak misalnya bulan pertama ini scene-nya kita bilangnya scene di saat kita melakukan interaksi secara BDSM. Jadi misalnya di bulan pertama scene-nya itu akan seminggu 2 kali. Bulan kedua mulai kurang 2 minggu sekali. Terus sebulan sekali. Jadi dia akan mengajarkan gimana caranya supaya kita lebih ke lifestyle-nya daripada ke seksualnya. Jadi seksualnya dikurangin sama dia, tapi ke lifestyle-nya ditambah begitu. Jadi kayak misalnya minta izin dulu deh kalau pergi gitu. Kalau kemana-mana ngomong misalnya gitu. Dia nggak pernah bilang tidak, maksudnya nggak pernah bilang nggak boleh, itu nggak pernah, pasti diiyain. Tapi dia cuman ingin kita ngasih tahu aja gitu. Dia pengen lihat itu gitu. Tadi ada hal yang menarik ngomongin soal poliamori juga. Berarti orang-orang yang melakukan BDSM sangat mungkin juga poliamori gitu ya? Iya dan tidak. Jadi menurutku gini, poliamori dan monoamori itu adalah preferensi pribadi. Itu kemampuan seseorang sebenarnya. Amori itu kan jatuh cinta ceritanya nih. Apakah seseorang itu bisa jatuh cinta ke orang lain pada saat yang bersamaan atau tidak? Kalau kebetulan aku poliamori, kalaupun saya menjalin hubungan, saya lebih cenderung ke hubungan yang poli. Not necessarily needs to be a marriage ya, nggak melulu harus poliandri gitu. Tapi saya akan punya hubungan lebih dari satu orang, dan itu involving feelings. Partner saya, dia tidak poliamori. Jadi walaupun dia melakukan BDSM, itu out of friendship, out of request. Orang meminta dia karena mereka percaya dengan dia, karena dia bisa menjaga keamanan, bisa menjaga rahasia. Jadi mereka akan melakukan scene tidak dalam ranah seksual and that's it. Jadi poliamori tidak selalu bisa dikaitkan dengan BDSM, tapi BDSM mengakomodir apapun ekspresi seksual, apapun ekspresi gender, apapun ekspresi sosial kita. Jadi satu dominance katakanlah bisa punya lebih dari satu sub juga gitu ya, dan sebaliknya. Submisif, ya. Itu masuk kesepakatan juga berarti. Yes. Harus dibicarakan, nggak boleh sembunyi-sembunyi kalau soal itu. Ini kan hal yang sebenarnya masih belum banyak dibicarakan gitu ya, apalagi di Indonesia gitu. Diskursusnya kalau di Indonesia sekarang sampai di mana sih? Sayangnya kita masih underground. Sayangnya orang BDSM masih bersifat disasosiatif terhadap apa yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari mereka, padahal itu mewakili gitu. Jadi Indonesia masih heteronormatif. Kita masih berfokus kepada hubungan di mana itu harus heteroseksual, itu probably bisa poligami tapi biasanya monogami, itu harus kesetiaan di satu orang dengan orang lain gitu. Dia lebih eksklusif, jadi mungkin agak sedikit lebih sulit untuk mengintroduce BDSM di society yang heteronormatif seperti ini. Cuma karena sekarang orang cari informasi lebih mudah, orang sekarang lagi tertrigger dengan 50 Shades of Grey, jadi mereka lebih terbuka. Tinggal bagaimana keterbukaan ini disambut dengan edukasi yang proper gitu. Dari awal mereka mengenal BDSM, mereka mengenal BDSM yang baik, bukan mengenal BDSM yang abusive. Hopefully ke arah sana. Aku dan Hazel dan teman-teman, kami juga kita mencoba untuk mengedukasi orang lebih banyak lagi mengenai BDSM yang sehat. Kita memberikan perbandingan yang dengan konteks yang konkret. Misalnya di USA, di UK, Australia, Swedia lagi-lagi, Singapura, Thailand, Jepang gitu. Jadi kita berharap ke depannya BDSM dilihat sebagai lifestyle yang edukatif, yang philosophical, yang practical, yang normatif, tidak melulu secara seksual, tapi masih jauh ke arah sana.
Hazel ternyata kan bikin alat harness atau harness doang atau bikin alat-alat yang lainnya juga sih? Kalau alat itu kita lebih ke impor ya, lebih impor karena kita nggak punya kualitas bahan yang kualitas bagus. Misalnya kayak silikon yang nggak beracun, itu kita harus impor dari China biasanya. Tapi kalau untuk harness itu kan Fox leather dan sebagainya itu banyak banget di Indonesia. Bisnis tas, sepatu itu kan basicnya bahannya sama gitu. Jadi disitulah. Hazel berarti bikin harness aja atau yang lainnya? Apa aja sih alat-alatnya yang boleh disebutin ya sih? Collar, basic. Collar, kayak yang dipakai di leher. Iya, di leher, oke. Flogger, cambuk ya. Cambuk, banyak rumbai-rumbainya. Harness itu jelas. Topeng mask. Oh ya, mask. Gag ball gitu. Kalau gag ball nggak bisa, industri harus industri. Oh gitu ya. Karena kita nggak mau bahan itu kan bahan yang masuk mulut, kita nggak mau ada racun. Sampai ke sana nggak sih, maksudnya secara praktikal gitu juga? Iya. Oh, oke. Kalau koleksi sih iya. Aduh. Menurut kalian gitu, Hazel dan juga Kayla, cinta itu apa sih gitu? Give me a second. Alright, cinta itu adalah rasa ingin berbagi. Cinta itu adalah rasa di mana kita merasa bahwa diri kita pantas dibagi ke orang lain. Orang ini pantas menjadi bagian dari diri kita. Which means ketika kita sayang dengan diri kita akan sama sayangnya dengan orang ini. Ketika kita merawat diri kita sama merawatnya dengan orang ini. Cinta itu bukan sesuatu yang mengekang. Cinta itu mengasihi. Cinta itu bukan sesuatu yang membatasi. Cinta itu membebaskan. Cinta itu bukan masalah kesetiaan, tapi cinta itu adalah masalah kejujuran dan hubungan di mana kita bisa merasa aman dengan orang ini. BDSM mengakomodasi itu gitu. Kalau Hazel gimana? More and less sama aja, cuman mungkin ada tambahan. Kalau menurut aku cinta itu trust, kepercayaannya. Yes. Dan itu jelas basic big rules BDSM adalah trust. Jadi kita harus percaya sama orang ini dalam konteks kita mempercayakan diri kita juga mempercayakan hati kita, mempercayakan perasaan, dan kita percaya bahwa orang ini adalah orang yang pantas untuk mendapatkan hal-hal tersebut tadi. Kalau orang tertarik gitu ya, pengen mencoba gitu atau mengeksplorasi gitu, keywordnya apa sih gitu di search engine gitu? Kayaknya kalau keyword kita bisa mulai dari SSC. Safety, sanity, consent in BDSM. Nanti akan banyak keluar. Saranku adalah cari sumber yang memang terpercaya. Kayak Psychology Today, mereka punya banyak banget artikel mengenai itu. Kita juga punya, kalau misalnya bisa beli buku di Amazon, ada beberapa buku educational. Mulai dari Wikipedia, karena editornya banyak. Setelah itu bisa coba cek ke yang lain. Saranku adalah pertama, kenali bedanya BDSM dan abuse. Jadi mau dapat informasi dari manapun, ketika itu adalah red flag abuse, jangan dipakai. Kalaupun memang pengen ngobrol, pengen nanya segala macam, di Instagram ada. Bisa Instagramku atau Instagram Hazel. Kalau menurut Psychology Today, BDSM dipercaya telah dipraktekkan sejak lama. Salah satunya bisa ditemukan dalam Kama Sutra. Sesederhana menampar pantat atau spanking gitu ya. Dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder kelima yang terbit tahun 2013, di situ disebutkan bahwa BDSM hanya tergolong sebagai gangguan psikologis jika menyebabkan tekanan pada diri sendiri dan orang lain. Nah, catatan yang paling penting yang saya dapat dari obrolan tadi adalah consent atau persetujuan. Ekspresi seksual apapun bentuknya termasuk BDSM harus dijalankan dengan persetujuan pihak yang terlibat di dalamnya. Sementara kalau kita ngomong soal wajar, normal atau enggak, atau yang lainnya seperti ukuran kenikmatan atau toleransi akan rasa sakit, tiap orang punya batasnya masing-masing kan. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.